Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Nur Rafiq selaku Kepala Madrasah MI Mazra'ul Paciran, Bapak Ibu Tuan Guru MI Mazra'ul 02 Paciran yang sangat saya hormati dan yang kami sayangi, anak-anak sekalian yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, inayah serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada waktu hari ini kita diberikan kesempatan sehingga dapat berkumpul dalam lomba galaksi buat tahun 2020 hari ke salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menunjukkan kita dari jalan kebenaran menuju jalan yang terang benderang. Sebelum acara lomba pada pagi hari ini kita mulai, mari kita buka dulu dengan bacaan surat Al-Fatihah. Semoga nantinya berjalan lancar dan Alhamdulillah, Nabi Syafaat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Galaksi segalaksi seluruh gumurau. Ini galaksi jempol gile diangkat ya. Galaksi Mumtaz MI tuh oke banget ya, kasih cilas lurus dulu ya. Tak boleh nih. Galaksi MI tuh sedih dulu itu sebandur kebetulan ya. Terima kasih. Dan selanjutnya mari kita panggil urutan pidato yang pertama dari kelas 4A. Kepadanya disilakan Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Nur Rafiq SPDI selaku Kepala MI Mazra'ul Ulum 2. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru MI Mazra'ul Ulum 2 Paciran. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri dalam lomba Galaksi tahun 2023. Yang saya sayangi teman-temanku, adik-adik kelasku, kakak kelasku semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat dan rahmatnya kita bisa berkumpul di tempat yang bahagia ini dalam lomba Galaksi tahun 2023. Kedua kalinya salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menunjukkan kepada kita semua ke jalan yang terang berterang, ajaran yang diridhai Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu Guru, teman-teman sekalian yang berbahagia, negara kita adalah negara yang kaya akan budaya dan juga kaya akan bahasa. Karena negara kita terdiri di banyak suku, bangsa dan kepulauan. Meskipun kita tinggal di negara dengan beragam budaya, kita tidak boleh sembarangan menjelek-jelekkan budaya orang lain. Itu adalah perbuatan tercela dan dapat mengakibatkan perpecahan. Kita sebagai makhluk hidup harus menghormati satu sama lain agar tercipta keharmonisan. Begitu pula dengan kebudayaan yang harus kita lestarikan dan hormati. Bapak Ibu Guru, teman sekalian yang berbahagia, pagi-pagi pergi ke kebun bunga, di mana namanya bunga mawar. Jika ingin hidup rukun antara sesama, hormatilah adat budaya sekitar. Cukup sekian pidato yang saya dapat sampaikan.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin alladzi habana bil imani wal yakin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan segenap rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang penuh kebahagiaan ini kita masih bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan pidato yang berjudul Keanekaragaman Budaya Menjadi Kekuatan Bangsa Indonesia. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan negara yang banyak mempunyai keanekaragaman, baik itu agama, suku, dan budaya. Sebagai warga negara Indonesia yang cinta tanah kelahiran, sudah sepatutnya kita bisa melindungi apa yang sudah jadi warisan leluhur kita, yakni kebudayaan yang sangat kental dengan sebuah tradisi serta nilai-nilai kehidupan. Sebagai generasi muda, hendaknya kita mencintai kebudayaan kita dan bangga karena hidup di negara yang mempunyai keanekaragaman budaya. Ayo al-hadirun rahimakumullah. Keanekaragaman budaya sebenarnya memberikan manfaat untuk kita semua. Berikut 5 keberagaman serta sebagai kekuatan, yaitu antara lain: 1. Adanya perbedaan budaya yang menjadi Indonesia lebih dikenal bangsa asing sehingga memunculkan ketertarikan. Hal ini jika dijalin dalam kerjasama yang baik, maka akan memberikan manfaat dalam beberapa sektor seperti ekonomi dan lain sebagainya. 2. Perbedaan kondisi wilayah dan sumber daya alam yang berbeda. Jika hal ini terus diberdayakan, maka akan dapat membantu mencukupi kebutuhan pangan. Masyarakat yang tinggal di pegunungan dapat menghasilkan sayur-sayur. Masyarakat yang tinggal di daerah pertanian akan menghasilkan beras. Masyarakat yang hidup di daerah pesisir akan menghasilkan banyak ikan. Yang ketiga, perbedaan sumber daya alam seperti tempat wisata yang akan dikelola dengan baik akan membantu mensupport perekonomian warga sekitar. Yang keempat, perbedaan sumber daya manusia dengan segala keahlian yang dimilikinya sehingga dapat membantu melengkapi kebutuhan hidup secara langsung. 5. Perbedaan ras yang membuat Indonesia itu unik dan indah dengan masing-masing hal yang dimilikinya. Saudara-saudaraku yang saya cintai, keberagaman yang ada di Indonesia merupakan salah satu anugerah Tuhan yang perlu dan wajib untuk kita syukuri. Salah satu bentuk rasa syukur kita adalah dengan mengelola segala perbedaan yang ada dengan sebaik mungkin agar dapat menjadi sumber kekuatan bagi bangsa itu Indonesia itu sendiri. Apabila keberagaman yang ada dipupuk dengan baik, maka hal ini dapat memberikan manfaat bagi manusia itu sendiri dalam berbagai aspek kehidupan. Namun, ketika sebaliknya keberagaman dimaknai sebagai sesuatu yang memisahkan dan membedakan kita dengan yang lain, maka yang terjadi adalah perpecahan, pertempuran, bahkan kehancuran. Wallahu a'lam. Ayo hadirin rahimakumullah. Marilah kita jaga serta melestarikan keanekaragaman budaya Indonesia. Janganlah sampai mengabaikan warisan leluhur kita. Dengan adanya kesadaran untuk menjaga warisan budaya, apalagi dengan ikut serta berpartisipasi, maka keanekaragaman budaya yang ada akan menjadi aset yang berharga bagi kita semua. Keanekaragaman budaya dijaga dan dilestarikan, karena kalau bukan kita, siapa lagi yang akan menjaga dan melestarikan warisan asli milik Indonesia? Ayo hadirin rahimakumullah. Demikianlah sedikit pidato yang saya sampaikan. Mohon maaf ketika ada kesalahan. Syukran ala husni ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd.
Yang saya hormati Bapak Ibu guru, yang saya hormati Dewan Juri dan teman-temanku semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita. Kedua kalinya, sholawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan jalan yang gelap menuju jalan yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Ketiga kalinya, kami tak lupa mengaturkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang telah memberikan kami kesempatan untuk tampil di sini. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sedikit tentang keragaman budaya menjadi kekuatan bangsa Indonesia. Saya yakin kita di sini semua tahu kalau Indonesia adalah negara yang punya keragaman baik suku, budaya, agama, dan masih banyak lainnya. Terkadang dari banyaknya keragaman yang ada malah menimbulkan perdebatan dan pertikaian antar suku dan agama. Belajar dari banyak hal yang terjadi di negara kita pada generasi sekarang, saya rasa semua itu tidak perlu dilanjutkan. Kenapa? Jika perdebatan dan pertikaian itu dilanjutkan, negara kita tidak akan maju. Kita tidak bisa mengembangkan potensi yang ada di negara kita, yang dulu pernah diperjuangkan oleh para pahlawan. Maka dari itu, kita sebagai generasi muda akan mengubah pola pikir kita yang awalnya berdebat tentang suku, budaya yang berbeda-beda harus kita kembangkan untuk meningkatkan potensi yang ada di negara kita. Sebagai di negara kita punya keragaman yang cinta damai, seperti semboyan negara kita, yakni Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu jua. Di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat yang berbunyi, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian laki-laki dan perempuan dan menciptakan manusia berpasangan. Kami telah menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal. Bapak Ibu guru yang teman-temanku yang berbahagia, nah bisa disimpulkan bahwa banyaknya keragaman yang bisa dikreasikan dengan baik merupakan salah satu bukti kekuatan bangsa Indonesia untuk semakin maju dan berkembang lebih baik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kepada Bapak Kepala Sekolah serta Dewan Guru yang saya hormati dan teman-teman semua yang saya sayangi, awal kata, marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul dalam kegiatan pagi ini dengan keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita dari jalan jahiliyah menuju jalan yang terang, yakni ad-dinul Islam. Ketiga kalinya, saya berdiri di sini akan menerangkan
menceritakan sedikit tentang keragaman budaya menjadi kekuatan bangsa Indonesia. Bapak Ibu guru yang saya hormati serta teman-teman yang saya sayangi, bangsa Indonesia memiliki keragaman sumber daya alam, sumber daya manusia, serta aspek sosial budaya lainnya. Semua harus dikelola dengan tepat agar dapat menjadi kekuatan bangsa Indonesia. Negara lain sering menjadikan Indonesia sebagai target untuk meraih sumber kekayaan alamnya, dan untuk mengantisipasi hal itu peranan generasi muda sangat besar dalam upaya membangun kekuatan Indonesia. Salah satunya dengan menjaga persatuan dengan saling menghargai keragaman sebagai keunggulan bangsa. Kita harus berusaha menjadi anak muda yang bermental kreatif dan bertanggung jawab. Terlebih sangat diperlukan membangun kesadaran publik agar melek informasi valid dan tidak mudah terpecah belah, sehingga terciptalah suatu bangsa yang baldatun thayyibatun warrabbun ghafur. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya ucapkan beribu maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah, wal afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Dewan Juri Lomba Pidato serta teman-teman peserta lomba pidato yang berbahagia, marilah kita ucapkan puji syukur kepada hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul pada acara ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Agung kita, Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita sampaikan rasa puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam yang senantiasa memberikan hidayah dan nikmat-Nya, sehingga kita semua dapat berkumpul dalam ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa, marilah kita aturkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pidato yang berjudul keanekaragaman budaya. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan negara yang banyak mempunyai keanekaragaman, baik itu agama, suku, dan budaya. Sebagai warga negara Indonesia yang cinta tanah air, sudah sepatutnya kita bisa melindungi apa yang sudah jadi warisan leluhur kita, yakni kebudayaan yang sangat kental dengan sebuah tradisi serta nilai-nilai kehidupan. Sebagai generasi muda, hendaknya kita mencintai kebudayaan
kita dan bangsa karena hidup di negara yang mempunyai keanekaragaman budaya. Para guru dan dewan juri yang saya hormati, keanekaragaman budaya sebenarnya memberikan manfaat untuk kita semua. Dengan keanekaragaman budaya yang kita miliki, maka wisatawan akan banyak berkunjung ke Indonesia. Akan tetapi perlu diingat bahwa di antara budaya asli milik kita sendiri kadang diakui oleh negara lain yang menganggap budaya itu milik mereka. Kalau sudah begitu kejadiannya, maka kita sebagai warga negara Indonesia mempunyai tindakan yang tegas bahwa budaya tersebut milik negara kita sendiri. Cara mengapatenkan budaya tersebut agar tidak ada kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan. Kita mengetahui bersama bahwa alangkah banyaknya kesenian serta kebudayaan yang kita punyai. Begitu luasnya negara kita yang diisi beragam suku serta memiliki kebudayaan yang beraneka ragam. Teman-temanku yang saya sayangi, marilah kita jaga serta melestarikan keanekaragaman budaya Indonesia. Janganlah sampai mengabaikan warisan leluhur kita. Dengan adanya kesadaran untuk menjaga warisan budaya, apalagi dengan ikut serta berpartisipasi, maka keanekaragaman budaya yang ada akan menjadi aset yang berharga bagi kita semua. Keanekaragaman budaya dijaga dan dilestarikan karena kalau bukan kita, siapa lagi yang akan menjaga dan melestarikan warisan asli milik Indonesia. Hadirin yang saya hormati, demikianlah pidato yang saya berikan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Nur Rafiq SPDI selaku Kepala MI Madrasatul Ulum 02. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru MI Madrasatul Ulum 02 Paciran. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri dalam Lomba Galaksi tahun 2023. Yang saya sayangi teman-temanku, adik-adik kelasku, kakak kelasku semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat dan rahmatnya kita bisa berkumpul di tempat yang bahagia ini dalam Lomba Galaksi tahun 2023. Kedua kalinya, sholawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan kepada kita semua ke jalan yang terang benderang, ajaran yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak, Ibu, guru, teman-teman sekalian yang berbahagia, berbicara tentang budaya Indonesia, kita bersama-sama mengetahui bahwa negara kita ini sangat terkenal dengan keanekaragaman budayanya. Sebagaimana kita ketahui kebudayaannya, Indonesia terbentang luas dari Sabang sampai Merauke, yang memiliki puluhan atau bahkan ribuan kebudayaan. Kebudayaannya, Indonesia merupakan warisan leluhur dari nenek moyang kita yang memiliki karya akan seni. Banyak negara asing yang kagum dan ingin mempelajari, bahkan ingin mengklaim budaya Indonesia sebagai budaya bangsa mereka sendiri. Kita sebagai generasi muda, pedulilah terhadap budaya kita, budaya Indonesia kita. Harus bangga menjadi orang Indonesia.
bangga akan budaya Indonesia yang beragam. Ini budayaku, Indonesiaku. Sekarang nasib bangsa Indonesia ada di tangan kita. Para generasi muda, berilah yang terbaik bagi bangsa kita, negara kita, Indonesia Raya. Cukup sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat dan berguna untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita sampaikan rasa puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam, yang senantiasa memberikan hidayah dan nikmatnya sehingga kita semua dapat berkumpul dalam ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa marilah kita haturkan selawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato yang berjudul Keanekaragaman Budaya. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan negara yang mempunyai keanekaragaman, baik itu agama, suku, dan budaya. Sebagai warga negara Indonesia yang cinta tanah air, sudah sepatutnya kita bisa melindungi apa yang sudah jadi warisan leluhur kita, yakni kebudayaan yang sangat kental dengan sebuah tradisi serta nilai-nilai kehidupan. Sebagai generasi muda, hendaknya kita mencintai kebudayaan kita dan bangga karena hidup di negara yang mempunyai keanekaragaman budaya. Para guru dan dewan juri yang saya hormati, keanekaragaman budaya sebenarnya memberikan manfaat untuk kita semua. Dengan keanekaragaman budaya yang kita miliki, maka wisatawan akan banyak berkunjung ke Indonesia. Akan tetapi perlu diingat bahwa di antara budaya asli milik kita sendiri kadang diakui oleh negara lain yang menganggap budaya itu milik mereka. Kalau sudah begitu kejadiannya, maka kita sebagai warga negara Indonesia mempunyai tindakan yang tegas bahwa budaya tersebut milik negara kita, dengan cara menghakkan budaya tersebut agar tidak ada kejadian-kejadian yang kita inginkan. Kita mengetahui bersama bahwa alangkah banyaknya kesenian serta kebudayaan yang kita punyai. Begitu luasnya negara kita yang diisi beragam suku serta memiliki kebudayaan yang beraneka ragam. Teman-temanku yang saya sayangi, marilah kita jaga serta melestarikan keanekaragaman budaya Indonesia. Janganlah sampai mengabaikan warisan leluhur kita. Dengan cara kesadaran untuk menjaga warisan budaya, apalagi ada budaya yang ada akan menjadi aset yang berharga bagi kita semua. Keanekaragaman budaya dijaga dan dilestarikan karena kalau bukan kita, siapa lagi yang akan menjaga dan melestarikan warisan asli milik Indonesia. Hadirin yang saya hormati, demikianlah pidato yang bisa saya berikan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, walihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd.
Bapak, Ibu, Dewan Guru, dan staf-staf. Yang saya hormati Bapak, Ibu, Dewan Juri, dan teman-teman yang berbahagia. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan segenap rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang penuh kebahagiaan ini kita masih bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato yang berjudul Keanekaragaman Budaya Menjadi Kekuatan Bangsa Indonesia. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan negara yang mempunyai banyak keanekaragaman, baik itu agama, suku, dan budaya. Sebagai warga negara Indonesia yang cinta tanah kelahiran, sudah sepatutnya kita bisa melindungi dan menjaga warisan asli milik Indonesia. Yakni kebudayaan yang sangat kental dengan sebuah tradisi serta nilai-nilai kehidupan. Sebagai generasi muda, hendaknya kita mencintai kebudayaan kita dan bangga karena hidup di negara yang mempunyai keanekaragaman budaya. Hadirin sekalian, keanekaragaman budaya sebenarnya memberikan manfaat untuk kita semua. Nah, berikut 5 keberagaman Indonesia sebagai kekuatan antara lain. Yang pertama, adanya perbedaan budaya yang menjadikan Indonesia lebih dikenal bangsa asing, sehingga memunculkan ketertarikan. Hal ini jika dijalin dalam kerjasama yang baik, maka akan memberikan manfaat dalam beberapa sektor, seperti sektor ekonomi dan lain sebagainya. Yang kedua, perbedaan kondisi wilayah dengan sumber daya alam yang berbeda. Hal ini jika terus dipercayakan, maka akan membantu mencukupi kebutuhan pangan. Seperti halnya masyarakat yang tinggal di pegunungan dapat menghasilkan sayur mayur. Masyarakat yang tinggal di daerah pertanian dapat menghasilkan beras, kacang-kacangan, dan lainnya. Sedangkan masyarakat yang tinggal di daerah laut atau pantai dapat mencukupi kebutuhan pangan seperti lauk pauk. Yang ketiga, perbedaan sumber daya alam seperti tempat wisata yang jika dikelola dengan baik akan membantu mensupport perekonomian warga sekitar. Yang keempat, perbedaan sumber daya manusia dengan segala keahlian yang dimiliki, sehingga dapat membantu melengkapi kebutuhan hidup manusia. Yang kelima, perbedaan ras yang membuat Indonesia itu unik dan indah dengan masing-masing hal yang dimilikinya. Hadirin sekalian, keberagaman yang ada di Indonesia merupakan salah satu anugerah Tuhan yang perlu dan wajib kita syukuri. Salah satu bentuk rasa syukur kita adalah dengan mengelola segala perbedaan yang ada dengan sebaik mungkin, agar dapat menjadi sumber kekuatan bagi bangsa Indonesia itu sendiri. Apabila keberagaman yang ada itu dipupuk dengan baik, maka hal ini dapat memberikan manfaat bagi manusia itu sendiri dalam berbagai aspek kehidupan. Namun, ketika keberagaman dimaknai sebagai sesuatu yang memisahkan dan membedakan kita dengan yang lain, maka yang akan terjadi adalah perpecahan, pertempuran, atau bahkan kehancuran. Hadirin sekalian, marilah kita jaga serta melestarikan keanekaragaman budaya Indonesia. Janganlah sampai mengabaikan warisan leluhur kita. Dengan adanya kesadaran untuk menjaga warisan budaya, apalagi dengan ikut serta berpartisipasi, maka keanekaragaman budaya yang ada akan menjadi aset yang berharga bagi kita semua. Keanekaragaman budaya dijaga dan dilestarikan, karena kalau bukan kita, siapa lagi yang akan menjaga dan melestarikan warisan asli milik Indonesia? Hadirin yang saya hormati, demikian sedikit pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua.
Sekian pidato dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo maju. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, serta teman-temanku yang berbahagia. Bersama-sama marilah kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Indonesia atas karunia dan rahmatnya, sehingga kita masih diberikan kesehatan untuk dapat berkumpul pada kegiatan lomba galaksi pada pagi hari ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin membahas mengenai keragaman budaya bangsa Indonesia. Sebagaimana kita ketahui, kebudayaan Indonesia berasal dari satu negara yang memiliki puluhan bahkan ribuan kebudayaan. Banyak negara asing yang kagum dan ingin mempelajarinya, bahkan ingin mengklaim budaya Indonesia sebagai budaya bangsa mereka sendiri. Saat ini banyak orang yang mulai meninggalkan kebudayaan negeri sendiri. Sebagai contoh, anak-anak lebih mengetahui permainan modern dan game online dibandingkan permainan tradisional. Oleh karena itu, kita sebagai generasi harus peduli dengan budaya Indonesia serta harus bangga menjadi orang Indonesia. Demikianlah pidato yang saya sampaikan. Semoga apa yang telah saya sampaikan bisa memotivasi diri kita untuk menjadi bangsa yang lebih bertanggung jawab atas apa yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita, dapat membantu melestarikannya. Akhir kata, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Pertama-tama marilah kita senantiasa mengucapkan rasa puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita semua kenikmatan dan hidayat sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, yakni Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing kita dari kegelapan zaman menuju keterangan zaman, yakni adinul Islam, as-siratal mustaqim. Teman-temanku yang saya sayangi, saya di sini akan menerangkan sedikit pidato tentang keragaman budaya menjadi kekuatan Indonesia. Indonesia merupakan negara terbesar di Asia dengan berbagai budaya yang sangat luar biasa. Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan bangsa Indonesia rasa persaudaraan, cinta kasih dan persatuan yang tinggi. Oleh karena keragaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, hendaknya jangan dipandang sebelah mata, jangan dipandang sebagai sumber perpecahan, tetapi sebagai sumber potensi besar dan kekuatan asa terbesar negeri ini. Persatuan yang sumber dari keragaman bangsa kita, kekuatan kita yang tidak mudah dikalahkan oleh siapapun, karena persatuan kita sangat kuat. Demikian yang saya dapat sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.